seputar persoalan vaksin Nusantara. Video ini akan membicarakan tentang persoalan vaksin Nusantara yang ketika video ini dibuat sedang dalam polemik pro dan kontra. Dalam video ini disampaikan juga pandangan dan solusi atas persoalan tersebut. Vaksin Nusantara itu pengembangannya digagas oleh Dr. Terawan Adi Putranto pada bulan Oktober 2020 ketika masih menjadi Menteri Kesehatan. Pengembangan vaksin Nusantara itu adalah kerjasama antara Universitas Diponegoro, Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang, dan Aivita Biomedical Amerika Serikat dengan para peneliti dari UGM, UNS, Undip, dan RSPAD Gatot Subroto. Awalnya rencana pengembangan vaksin tersebut dikemukakan oleh Aivita Biomedical Amerika Serikat. Namun pelaksanaannya diawali oleh Indonesia sehingga diberi nama vaksin Nusantara. Pada tanggal 16 Februari 2021 sudah selesai uji klinis tahap pertama. Kemudian dilanjutkan uji klinis tahap kedua di RSUP Karyadi Semarang, di mana uji klinis pertama telah berjalan sukses. Dari 30 orang yang diuji, semuanya dengan hasil imunitas baik dan aman. Entah apa yang ada dalam diri Dr. Terawan, sehingga yang dikerjakannya selalu mendapat perlawanan dari IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Sebagaimana terapi penyembuhan penyakit dengan menggunakan metode yang disebut sebagai cuci otak yang dilakukan oleh Dr. Terawan dan timnya sekitar 2 tahun lalu di RSPAD Gatot Subroto yang berhasil menyembuhkan penyakit yang sumbernya di kepala, yaitu penyakit vertigo, kelumpuhan atau stroke, dan lain-lain. Cuci otak yang dilakukan oleh Dr. Terawan dan tim tersebut telah berhasil menyembuhkan sekitar 30-40 ribu orang pasien, baik pasien dalam negeri maupun luar negeri, dari negara-negara Amerika Serikat, Korea, Jepang, Australia, Cina, dan juga dari Eropa. Pasien dalam negeri yang berhasil disembuhkan itu antara lain adalah tokoh-tokoh nasional seperti Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri, Tri Sutrisno, Hendro Priyono, Dahlan Iskan, Susilo Bambang Yudhoyono, Marzuki Ali, Ade Komarudin, Mahfud MD beserta istri, dan juga ada Butet Kartarejasa dan seorang ibu yang bernama Anita Kolopaking. Penyembuhan dengan metode cuci otak tersebut, sebagaimana yang terjadi sekarang ini pada vaksin Nusantara, tidak direstui atau tidak diinginkan oleh IDI. Menuai pro dan kontra. Yang pro adalah DPR dan juga tokoh-tokoh nasional, di antara beliau yang saya sebutkan tadi. Yang kontra dalam hal ini terutama adalah IDI. Dan atas peristiwa penyembuhan dengan cara cuci otak tersebut menyebabkan IDI memecat sementara Dr. Terawan dari keanggotaan IDI, termasuk pencabutan izin prakteknya. Untuk diketahui bahwa dengan keberhasilan Dr. Terawan menyembuhkan ribuan pasien dari anggota TNI, membuat Dr. Terawan memperoleh kenaikan pangkat luar biasa. Penyembuhan dengan cuci otak dimaksud pada dasarnya adalah dengan cara memperlancar peredaran darah pada pembuluh-pembuluh darah di kepala. Berikut ini adalah ucapan Prabowo Subianto. Ya, saya bukan ahli ya, dokter, tapi saya kaget dan saya kira harus dibicarakan. Saya kira banyak sekali kan, bukan saya saja kan yang kaget ya. Loh, beliau dikasih kenaikan pangkat luar biasa di tentara. Berapa yang diselamatkan? Saya kira sudah ribuan orang ya. Ya, saya mohonlah tolong ya. Saya Prabowo Subianto pernah dibantu oleh Dr. Terawan dan timnya sehingga saya sekarang fit. Saya bisa 5 jam pidato. Pak, jadi tolong Pak Terawan itu aset bangsa itu ya. Aset bangsa itu. Pak penegasan aja berarti. Di mana-mana orang belajar dari beliau gitu. Kaget saya. Kaget saya ya. Tapi saya bukan ahli, tapi saya minta saran saya ke IDI, tolonglah cari titik yang baik gitu.
Perlawanan atau tidak adanya restu dari ID soal cuci otak model Dr. Terawan tersebut adalah karena masalah etik belum standar. Sedangkan untuk vaksin Nusantara dikatakan proses uji kliniknya tidak transparan. Perlawanan tersebut mungkin dikarenakan kurang koordinasi saja antara Dr. Terawan dengan ID, atau mungkin juga terkait dengan persoalan bisnis seperti yang dikatakan oleh sementara orang. Lepas dari perihal tersebut, orang Indonesia itu suka berbisnis. Semuanya dibisniskan dengan tidak mengindahkan norma-norma yang baik. Mungkin karena orang Indonesia sudah terlalu lama miskin akibat rezim Orde Baru yang tidak pro rakyat, yang mengorbankan kekayaan alam dikeruk oleh bangsa asing. Kalau di zaman Orde Lama, Indonesia sementara menata diri setelah bebas dari penjajahan, lanjut menanggulangi pemberontakan-pemberontakan yang kemudian terjadi seperti pemberontakan PRRI di Sumatera, Permesta, GITII, dan G30S PKI. Sekarang di zaman rezim yang pro rakyat pun masih ada pemberontakan, yaitu OPM dan KKB di Papua. Sulit memang mengelola negara, tidak bisa memuaskan semua kalangan. Sekarang kembali ke masalah vaksin Nusantara. Vaksin ini menggunakan teknik sel dendritik untuk memerangi COVID-19. Di Indonesia lisensi pengembangannya dimiliki oleh PT Rama Emerald Multi Sukses. Metodenya sel dendritik yang ada di dalam tubuh manusia dikeluarkan melalui darah, lalu dipaparkan dengan antigen di laboratorium. Setelah itu, plasma dendritik tersebut dimasukkan kembali ke orang yang sama sehingga dapat membentuk antibodi. Sebagaimana saya katakan tadi, pengembangan vaksin Nusantara ini tidak direstui oleh ID. Berikut adalah penjelasan Dr. Terawan tentang vaksin Nusantara. Pak Terawan, vaksin Nusantara ini diklaim personalized sehingga aman untuk segala usia dan juga pasien yang memiliki komorbid. Sebenarnya cara kerjanya seperti apa? Ya, jadi pada intinya begitu saya waktu itu dapat amanah untuk mencari vaksin yang bisa untuk komorbid. Komorbid kan berbagai macam, termasuk autoimun dan sebagainya. Tentunya konsep generalize harus dirubah menjadi konsep personality, individual vaccination. Jadi kita bersama-sama dengan teman-teman dari iVita Biomedical Corporation dari Amerika dan juga dengan Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi Semarang ini bahu-membahu mewujudkan vaksin berbasis dendritic cell ini. Intinya adalah dari setiap kita punya dendritic cell, tinggal dikenalkan pada antigen COVID-19 sehingga akan menjadi punya memori dendritik itu terhadap COVID-19. Prosesnya begitu simpel, tadi sudah dijelaskan sendiri sama Mbak, mengalami inkubasi dan seminggu kemudian sudah menjadi vaksin individual dan disuntikkan secara subkutan ke dalam tubuh si pasien penerima vaksin dan pembuat vaksin itu sendiri. Dampaknya apa? Tentunya akan memberikan kekebalan terhadap COVID-19 dan karena ini sifatnya menjadi imunitas yang seluler, tentunya akan bertahan lama karena tingkatnya adalah di sel, bukan imunitas humoral tapi seluler. Karena itu kita berharap uji klinis 1 yang sudah selesai dengan hasil yang sangat baik, dengan imunitas yang baik dan hasilnya safety. Kan uji klinis 1 itu sebenarnya hanya mengontrol safety, dan safety-nya ternyata bisa baik dari 30 pasien itu, dan hasil imunitasnya atau imunogenitasnya sangat baik. Begitu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Pak Terawan, ini kan bersifat personalized, jadi setiap orang ini akan memiliki vaksin yang berbeda-beda. Apakah ini tidak menghabiskan waktu? Kemudian untuk biaya sendiri bagaimana? Tidak, jadi orang pasti berpikir tidak bisa produk mass. Ini bisa produk mass, bahkan kita perkirakan dalam 1 bulan bisa produk mass 10 juta produk mass per bulan. Itu bisa dilakukan.
nanti akan lihat bagaimana tekniknya membuat produk itu bisa menjadi produk mass. Ya. Oke, terakhir Pak Terawan, ini tahap uji klinis tahap 1 sudah dilakukan, kemudian berikutnya apa langkahnya? Ya, kita akan masuk uji klinis 2 dan mudah-mudahan terjadi percepatan karena melihat ini adalah suasana pandemi sehingga harus ada extraordinary sehingga bisa berjalan dengan baik, dan vaksin ini produk Indonesia dan itu akan membuat kita sejajar dengan negara-negara lain seperti Amerika, Rusia, Jerman, Inggris, India, Cina, dan kita akan duduk sejajar dengan mereka semua dengan platform yang berbeda, yaitu dendritic cell vaccination. 100% buatan anak bangsa. Terima kasih Pak Terawan atas waktu. Berikut adalah pernyataan Ketua IDI tentang vaksin Nusantara. Nusantara. Ini saya menghimbau sebenarnya pengembangan vaksin seperti ini itu harus dilakukan secara terbuka. Mulai penelitian pertamanya itu harus direport secara terbuka, bahkan mungkin dilaporkan ke WHO. Kemudian uji klinisnya juga direportkan secara terbuka. Ya, jangan sampai ada pengembangan vaksin ya yang tidak terreport dengan baik. Ya, silakan siapapun mengembangkan vaksin. Ya, salah satunya vaksin Nusantara yang ada di berita. Kalau menurut saya, apa yang dikerjakan oleh Dr. Terawan itu baik. Beliau mempunyai semangat sebagai orang Indonesia dan juga orang-orang Indonesia yang lain. Jangan sampai kalah dengan orang-orang luar negeri yang mampu menciptakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umat manusia, termasuk kebutuhan kesehatan, melalui penyembuhan penyakit maupun melakukan vaksinasi. Vaksin yang mudah diperoleh dan syukur-syukur harganya murah. Menurut saya, orang-orang seperti Dr. Terawan itu hendaknya justru di-maintain karena merupakan aset bangsa. Jangan dimusuhi atau dihambat. Hendaknya dibantu dan didorong untuk bisa terus berkarya, menemukan cara-cara baru yang lebih efektif dan murah dalam menyehatkan masyarakat Indonesia, baik itu melalui penyembuhan penyakit maupun penyediaan vaksin. Kalau IDI merasa dilewati, mungkin IDI perlu introspeksi diri apa yang salah. Mengapa Dr. Terawan bertindak seperti itu? Apakah terkait dengan masalah bisnis? Ataukah Dr. Terawan sendiri yang berperilaku tidak semestinya? Kalau seperti ini, maka IDI sebagai organisasi yang menaunginya hendaknya mau melakukan tabayun, mencari tahu apa sebab. Panggil Dr. Terawan, ajak bicara secara baik-baik untuk mencari solusi, mencari titik temu, agar ada kesepahaman atau kesepakatan, sehingga semuanya clear, demi kemajuan atau kemandirian bangsa dan negara. Bukan seperti sekarang ini, berseteru, saling mempertahankan kemauan masing-masing. Dengan kondisi seperti yang sudah terjadi sekarang ini, maka kiranya yang berwenang didahului oleh pemerintah hendaknya menjadi penengah antara IDI dengan pihak Dr. Terawan untuk mencari kesepahaman jalan keluar. Ada yang berpendapat bahwa masalah vaksin Nusantara tersebut adalah karena masalah bisnis. Kalau menurut saya, anggap saja dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah dan juga negara-negara lain gagap menghadapinya. Sehingga pemerintah kita karena tahu rakyatnya banyak, maka memutuskan untuk gerak cepat agar tidak berebut atau berbenturan dengan negara lain. Perlu memborong vaksin dari beberapa negara lebih duluan. Kalau sekarang ada vaksin Nusantara, ya difasilitasi saja pengembangannya. Toh belum sampai ke produksi massal. Proses penyediaannya sementara berjalan, sedang uji klinis tahap kedua. Bukankah ahli-ahli medis banyak yang berkiprah dalam penyediaan vaksin Nusantara tersebut? Lalu apalagi? Gunakan vaksin yang sudah ada. Nanti kalau vaksin Nusantara sudah siap, gunakan juga untuk melengkapi vaksin yang sudah ada. Dan juga bisa diekspor ke negara lain untuk menambah devisa. Demikianlah bahasan serta pendapat saya tentang polemik vaksin Nusantara. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang lain di channel ini. Semoga Anda semua berbahagia. Amin.
santai saja ya. Tresno tansah merinding kok. Kaya tansah tuku. Oh iya, tadi saya salah. Syair saya salah tadi itu. Maaf ya. Kaya ngapa
Terima kasih. Iya. Ini betul-betul suasananya Jawa campur Iya. Los Angeles.